Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial akhir bulan April gitu ya, di pas banget hari Jumat penutupan di bulan April. Nanti teman-teman buat yang mau nanya sell on May gitu kan, mungkin teman-teman sudah banyak tuh dengar-dengar, awas siklus sell on May, sell on May, sell on May. Nanti saya jelasin apa sih itu sell on May, lalu kita sebagai trader harus menyikapinya gimana. Nanti morning briefing untuk awal Mei nanti saya akan bahas di sana. Nah, sebelum itu saya mau menginformasikan bahwa price list VVIP, promo VVIP Silent Trader itu berakhir besok di hari Jumat. Jadi Anda yang mau coba join VVIP, dibimbing, dipandu bersama kami, ya Anda bisa manfaatin maksimal besok. Karena per 1 Mei harganya sudah berubah. Kenapa? Ya karena fasilitasnya kita tambah. Gitu. Rencananya habis lebaran maksimal aplikasi sudah jadi. Jadi benar-benar benar-benar fasilitasnya ini mendukung Anda untuk trading maksimal. Nah, sebelumnya ya Anda kalau tidak mau VVIP, Anda mau join Telegram kami juga bisa. Ya, Anda bisa klik atau lihat di bawah ini ya, ada pop up kecil gitu kan, linknya t.me/silenttraderacademy. Anda bisa join, linknya juga sudah saya taruh di deskripsi video YouTube ini, jadi Anda bisa join untuk diskusi gratis. Oke, hari ini market bergairah banget ya, hari ini market bergairah banget, lumayan gitu ya, open langsung gap up tapi nggak kempes. Beda sekali dengan beberapa hari kemarin di mana open naik tapi pelosotan. Ya ini sempat pelosotan sih, tapi so far naik lagi menjelang sesi 2. Ya sampai sesi 2 makin naik, makin naik, makin naik. Meskipun ada gap di sini nih. Ya ini ada gap kecil. Gitu. Oke? Nah, saya review dulu untuk foreign ya, untuk foreign flow hari ini. Ya. Untuk foreign flow hari ini sebentar. Pasar negonya outflow ya. Kita cek. Ya, kita cek pasar negonya kenapa outflow. Oh, ada SMRA, ada BBRI. Ya, BBRI outflow nih kalau kita pakai pasar nego dan pasar tunai. Ya, jadi ini nih outflow. Outflownya gede ya. Telkom masih outflow. SMRA di pasar nego, pantesan nih ya tadi SMRA gap down. Saya nggak tahu nih ada berita apa sih SMRA, karena saya nggak trading, saya nggak trading SMRA, jadi saya nggak pantau. Ini gap down nih, open langsung jebret 4%. Nah ini saya nggak tahu ada apa, mungkin teman-teman tahu bisa komen di kolom komentar gitu ya. Ini untuk SMRA ya kan, ini outflow-nya. Inflow-nya ada BMRI ya, ini Telkom di pasar nego ya, ini BBRI di pasar reguler akum sebenarnya gitu. Jadi kalau kita pakai reguler saja ya, kita pakai reguler ya, kita lihat bahwa BMRI, BBC, BBRI hari ini kompak, asingnya akumulasi. Walaupun akumulasinya nggak gitu gede, cuman ini ya lumayan lah. Oke, ketika market naik didukung dengan inflow asing, didukung dengan inflow-nya ini dari sektor-sektor blue chip atau yang market cap-nya tertinggi. BCA, BRI, BMRI. BMRI kalau nggak salah peringkat ke-5 atau ke-6 gitu market cap. Oke, jadi ini lumayan lah. Maksudnya hari Kamis ini nggak seburuk yang market kemarin. Lalu ini juga sudah terkonfirm bahwa ini adalah new low-nya di sini. Ya, sesuai prediksi ya, memang harusnya secara teknikal terbang. Meskipun ada gap, nah tinggal menariknya ini ya kan, besok bertepatan hari Jumat, memang secara siklus lebih banyak yang taking profit. Oke, lalu juga ada isu tebar fear dari sell on May. Jadi ini penentuan nih. Kalau kita perhatikan nih, market mentok banget di Bollinger. Ya, market kita ini mentok di Bollinger tengah. Jadi dia belum breakout Bollinger. Dia masih saya bisa bilang market ini masih ketahan di resisten. Ya nanti saya gambar nih, sabar.
ya. Tapi ya di satu sisi nih trendline down, trendline minor ini break out gitu. Dengan volume yang oke, dengan inflow ya, dengan inflow tentunya. Nah, jadi kalau kita lihat ini lagi masa penentuan. Ya, di sini kan di sekitar area 6000 kan ini area psikologis, teman-teman. Kita tahu di sekitar area 6000 ini merupakan area psikologis yang mana dari kemarin ini market susah banget gitu. Oke, kena 6000 bablas. Ini terbukti nih. 1 2 3 4. Habis dari 6000 sampai 6030 max jeblos lagi. 4 candle coba nge-push tapi nggak kuat. Nah, sekarang tadi pun sempat nge-push hampir 6020-an pun habis itu kempes lagi. Jadi penentuan kalau market bisa lolos ya di atas 6000-an, dia kuat aja di 6000, maka nih ya mungkin tidak mirip head and shoulders lagi. Tapi yang jelas di sini kita tahu bahwa market ini lebih prospek gitu kan, market lebih prospek untuk uji ke 6100. Nah, apalagi bisa breakout 6100. Wah, itu bagus banget. Jadi penentuan nih besok. Secara teknikal sih mungkin rawan koreksi karena banyak saham yang sudah naik banyak hari ini. Jadi sebenarnya idealnya rawan koreksi. Ya, weekly-nya juga ini masih drop, volumenya juga masih rendah ya. Volume perdagangannya makin hari makin rendah gitu kan, turun tapi makin rendah. Jadi ya memang harusnya sih ada masa market kita rebound gitu. Oke. Nah, kalau Anda sudah paham, kok nge-lag ini? Ya. Candle hilang satu. Gitu. Nah, jadi ini kurang lebih untuk market saya nggak komen banyak, tapi nanti saya kasih watchlist emiten yang mungkin bisa kasih rujukan untuk besok ataupun minggu depan. Ya, ini emitennya beberapa sahamnya sudah mulai terlihat ada pergerakan. Nanti saya bahas di belakang. Oke, sebelumnya kita langsung bahas terkait requestan. Om, kalau suatu saham lagi uptrend tapi indikator overbought, apa akan patah? Tidak. Ya, yang namanya oscillator gitu ya, oscillator. Ya kan, teman-teman kan tahu overbought, oversold kan itu kan karena oscillator ya, stokastik, RSI ya, yang ada istilah-istilah dari overbought, oversold kan itu indikator-indikator yang seperti itu. Nah, indikator tersebut overbought itu cuma menandakan jenuh jual, overbought jenuh beli. Artinya apa? Artinya menandakan saham tersebut sudah naik terlalu banyak, orang sudah capek beli dan waktunya koreksi. Jadi bukannya akan patah, tapi lebih tepatnya menunjukkan sinyal untuk koreksi jangka pendek. Itu lebih tepat. Oke, menurut saya itu lebih tepat. Jadi koreksi jangka pendek. Oke ya, sudah paham ya. Prospek dan bandarmologi dari BJTM. Prospek dan bandarmologi untuk BJTM. Oke. Ini for information, kita hari ini salah satu menu legit kita ada PNBS ya. Tadi saya di grup free itu saya sudah share tuh. Ya, PNBS nih buat saya sudah kasih kode di grup free. Anda yang coba dong yang profit PNBS siapa nih? Atau member-member saya yang profit apa hari ini bisa chat gitu, biar teman-teman member baru yang mungkin mau coba join tapi ragu-ragu, takut penipuan dan sebagainya, bisa lebih bisa lebih bener ya, ternyata profit bukan cuman bohongan. Oke, sebentar saya jawab dulu deh pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang bisa dijawab, Om, cara masang trailing stop yang benar seperti apa? Nah, trailing stop yang benar ini sebenarnya tergantung gaya trading Anda ya. Kalau Anda trading santai, trailing stopnya pakai support resist, itu baru benar. Kayak gitu. Ya. Jadi pakai support resistance. Tapi kalau Anda yang gak mau pusing, ya banyak beberapa yang mana trailing stopnya kayak gini. Ada beberapa sekuritas pun juga formatnya sama ya. Jadi high-nya misalnya di 1070 nih, kayak SMRA misalnya di 1070. Nah, dia pasang trailing stop minus 7% dari high. Jadi kalau misalnya dari high sudah turun 7%, dia langsung cut profit. Itu bisa juga. Ada yang pakai percentage from high gitu ya. Turunnya berapa persen dari high, dia cut profit. Ada yang pakai support.
gitu. Jadi ketika dia breakout, ini kan dia buat support baru nih. Misalnya dia breakout, di sini kan buat support baru. Nah, dia pakai support untuk batas trailing stop. Jadi selagi nggak kena support ya dia nggak TS gitu. Jadi tergantung Anda. Ya, tergantung Anda tipenya yang mana. Prospek. Kalau dibilang prospek ya untuk invest ya bisa. Ya, ini masih sideways ini. Kalau sideways gini saya nggak komen lah. Ini karena nggak tahu kapan dinaikin. Cuman kalau sekali terbang pasti banyak. Oke, ingat aja. Saham kalau sideways sekali meledak itu terbang tinggi. Gitu. Bandara gimana Om? Saya cek versi ini aja ya. Saya cek versi foreign ya. Foreignnya jualan sih. Ya, apakah ada bandar lokal? Sebentar. Belum ada pergerakan ya. Coba dari awal Mei. BJTM. Dari awal Mei ya. Dari awal April ya. Kita coba ya. PDRB. Wah, ini PD-nya PD bandar nih. Ya, ada yang akum nih. Tapi so far distribusi sih. Jadi ya belum ada tanda-tanda akum. Masih distribusi. Ya, ini jelas nih NI ZP distribusi. Oke, cuman ada yang nampung. Tapi yang namanya dia nggak akum secara masif akan berat naik. Jadi belum ada momentum. Prospek sih bagus jangka panjang. Nggak usah ditanya. Oke. Elsa. Ya. Elsa. Ini sektor oil yang saya bilang. Ya kan. Ini nggak ngedongkrak. Dan justru ini kesempatan menurut saya bahwa tadi hari ini ada Akra. Ya. Tadi Medco juga sempat naik gitu kan. Di awal. Nah ketika dia koreksi Anda bisa spekulasi lirik nih. Untuk emiten-emiten oil. Karena ini emiten yang belum naik banyak. Jadi hari ini Anda bisa lihat komoditas terbang semua. Nikel, batu bara gitu kan. Oil. Nah, kalau hari ini nikel dan batu bara ya mungkin besok switching lagi oil yang naik. Jadi secara swing Elsa masih bagus karena ini sudah mulai perlahan naik. Ya, so far masih oke. Siang Om bahas potensi swing Inco dong setelah ada info bagi dividen. Info bagi dividen si Inco bagi dividen berapa ya? Ya paling nggak gede sih ya. Biasa emiten nikel dividennya pelit-pelit. Ya. Oke, potensi swing masih bisa gitu. Ya kan? Tapi kalau Anda beli sekarang ya agak nekat karena posisinya sudah rally nih. Anda kalau mau tunggu di support 6.400 ke bawah. Itu baru benar. Atau dia tunggu koreksi di Bollinger Tengah ya pasnya di 4.400. Nah, Anda bisa entry nih. 4445 gitu kan. Target swing berapa? Break resist di sini. Ya, di sekitar 4.000 lah, 4.850-an sampai 5.000. Gitu. Oke. Jadi kalau mau jangan beli sekarang, nanggung karena ini sudah naik 2 hari. Ya, ini udah jenuh beli juga nih. Jadi rawan koreksi. Kalau mau entry tunggu dia koreksi untuk swing. So far sih masih oke ya menurut saya karena ini sektor mining baru mulai menggeliat lagi saat ini. Oke, BJBR, BJTM nih kakak adik gitu kan, pergerakannya kadang pun seirama. Cuman yang apa sih BJBR nih masih downtrend. Jadi ini masih downtrend teman-teman. Ya, kalau BJTM sideways ini downtrend. Saya nggak tahu ya apa yang menyebabkan dia mulai downtrend, tapi yang jelas di sini ada area support. Ya, support kuatnya itu di sekitar 1330 sampai 1370-an. Ini support kuat nih. Kalau jebol juga, wah ini makin parah downtrendnya. Jadi ini masih downtrend, belum ada tanda-tanda. PBID, ada yang lirik juga. Jadi PBID ini saham yang sebenarnya entah itu repo, entah itu, jujur ini saham yang sebenarnya fundamental oke. Saya bisa akui ini saham yang fundamentalnya lumayan bagus. Ini prospek yang bagus sebenarnya, cuman karena ketidaklikwidan gitu kan dan ada indikasi repo, jadi saya sebenarnya nggak lirik. Ya. Nah, kalau bisa lihat di sini nih, ini repo ini. Ini candle model begini kalau nggak repo nggak mungkin. Volumenya rapih. Jadi kalau Anda mau lirik sekarang nih, rawannya sudah sangat tinggi. Ya saya skip. Oke. Ini valuasinya pun sudah di atas valuasi nih PBID. Gitu. Meskipun prospek masih bagus. Ya, jadi hati-hati. Saya nggak rekomen. Kalau mau entry tunggu koreksi. MTech seperti yang sudah saya bilang,
Kalau saya belum mau entry karena ini belum pasti ya, ini cuman rebound gitu kan, ini bisa lanjut ambles lagi karena memang secara weekly-nya sudah mulai lemes juga, monthly-nya juga mulai rawan, ini sudah mulai sinyal sell, artinya dalam sebulan 2 bulan ke depan ini potensi koreksi dulu gitu. Jadi untuk MTech, Anda holders MTech ya hati-hati ya, ini masih rawan gitu, kecuali dia benar-benar bisa bertahan di atas 2.300, Anda mau beli silahkan. BABP, ini sektor MNC lagi digoreng. Ada BABP, tadi PTV digoreng, habis itu dibanting ya. Anda kalau mau beli pucuk ya mati gitu. BABP, becap tadi kan. Lalu kalau behit, nah Anda nih kalau mau nekat jangan BABP, behit aja sekalian. Karena behit kalau sekali naik lumayan loh, 17%. Ya jadi kalau mau judi ya judi sekalian di behit. Ya BABP boleh juga sih gitu. Teknikalnya bagus, cuman entah kenapa ya, jujur saya sih kalau emiten MNC Group kurang tertarik karena pergerakannya bandara benar-benar gak ditebak gitu. Ya tiba-tiba bisa dibanting, tiba-tiba bisa digoreng tinggi. Nah BABP naik karena tadi bank-bank kecil itu pada naik. Nah ini watchlist juga nih, ya watchlist Anda sekalian. Ini BGTG, Befik, Baca, Amar, BBYB. Ini semua Anda bisa lirik bank-bank kecil. Ini udah mulai nge-trigger naik semua nih. Kompak nih ya. Kalau kemarin saya bilang baru satu-satu doang naik, ini kali ini mulai serempak. Nah biasanya kalau serempak naik ini bisa rally beberapa hari. Jadi Anda bisa lirik untuk copet-copet. Ya ini bank-bank kecil. BTPS dalam fase koreksi. Ya ini BTPS masih dalam fase koreksi. Ya kalau kita perhatikan sih asal dia nggak balik lagi gitu kan, asal dia nggak balik lagi di sekitar 3.300-an, ini masih kuat, masih lanjut. Tapi kalau dia balik ke 3.300 ke bawah nih lanjut turun lagi, atau setidaknya dia buat pola dulu. Ini sih yang saya maksud, mungkin dia buat pola kayak gini bisa, jadi dia turun buat pola baru nanti membalik lagi. Ya ini untuk BTPS. Oke, jadi ini belum confirm ya, karena ini udah break trend line tapi dia lagi testing pullback nih. Tinggal tunggu aja beberapa hari ke depan, kalau dia kuat di 3.300 ke atas ini bisa dikatakan masih lanjut uptrend. SSMS nih lelet banget. Ya ini CPO-nya yang lelet gitu. Ini juga emiten yang dulu dipom-pom. Ya luar biasa katanya naiknya dan sebagainya. Masih fase downtrend, belum ada pergerakan. Ya waktu CPO-nya teman-teman pada naik pun dia nggak gerak gitu kan. Trio Nickel, Antam nih oke banget ya, hari ini Antam oke banget, bisa break 2480, 2490. Ini sudah saya bahas juga kemarin kalau Anda tonton ya. Hari ini akumnya juga lumayan tuh, Anda kalau beli Tins, Antam, Inco, wah itu kan lumayan tuh ya, dia punya cuan kan lumayan. Oke, Antam aduh ini sinyal saya lagi jelek banget. Oke, kita cek foreign-nya dulu deh ya. Tapi hati-hati nih, foreign-nya jualan, wajar lah taking profit. Namun yang kita perhatikan ialah nih asingnya dari kemarin akumnya gede banget ya. Ini asingnya akumulasinya gede banget dari kemarin gitu. Jadi teknikalnya sih sebenarnya oke ya, teknikalnya oke. Hari ini akumulasinya jelas banget, CC, CS, RX. Ini akumulasinya jumbo, rata-rata akumulasi di 2.500-an. Harga sekarang juga masih sama. So, untuk Antam ini ada gap. Nah, ini untuk Antam ini perhatian khusus dari saya, ini ada gap di 2590-an, 2670. Ini gap lumayan gede dan harusnya ketutup. Cepat lambat harusnya ketutup. Jadi Anda kalau mau buy ini 2590, 2670 merupakan target ya. Target Anda untuk trading. Jadi targetnya dia nutup gap, abis itu mungkin koreksi dulu. Ya ini Anta masih oke nih. Tins, Inco tadi sudah bahas ya. Tins udah oke nih, volumenya break ya, dia break dengan kencang juga. Ya mungkin dia akan istirahat dulu untuk testing pullback, baru nanti lanjut naik lagi. Tapi yang jelas entah kenapa saya melihat bahwa ini jadi tanda bagus karena sektor komoditas ini benar-benar bangkit. Tins
bener-bener breakout 1640, yang mana 1640 ini merupakan area resisten kuatnya. Ya 1640 Anda lihat ini resisten psikologis yang bener-bener dia bisa break. Jadi harusnya sih selagi dia koreksi tapi di atas 1640 Anda bisa lirik tuh. Entry aja ya, stop loss 1640. Good. Ya, SMRA tadi saya sudah bahas ya, saya nggak tahu ada berita apa. Yang jelas teknikalnya sih hindari candle hari ini oke ya. Artinya dia gap down tapi closingnya dia kan open 3% tuh, minus 3,9%, tapi closingnya 2,4%, artinya kan sahamnya naik. Nah biasanya kalau yang kayak gini sih besok rebound lagi. Cuman nggak tahu nih beritanya ada apa nih sampai dia bisa gap down. Ya Anda cari tahu dulu, kalau nggak ada berita apa-apa Anda bisa beli gitu. Mari Om, posisi 315. Waduh, ini malah konsul. Ya, pokoknya kalau Mari ini masih oke. Ya, dia ngikut Abanya kan belum gerak, jadi ya sabar. Pokoknya batas 288. Anda ingat aja gitu. Sen mulai mantul ya, keras bisa hold sampai LK keluar? Bisa. Keras bisa. Ya. Ya, ini Sen kan lagi uji nih. Ini kan area support nih, teman-teman. Ya, dia lagi buat support baru. Apakah besok langsung rebound? Ya bisa aja, ini kan ada gap nih. Gap kecil nih, dia belum tutup. Bisa, cuman apa namanya, kalau saya sih tunggu dia beneran sideways atau dia buat beberapa candle lagi. Jadi kayak gini nih. Ya, dia sideways lumayan seminggu 2 minggu baru entry. Kalau sekarang sih mungkin Anda bisa fast trade copet. Yang jelas ini belum terkonfirm apakah dia kuat di support atau enggak. Ya, jadi ini cuman technical rebound. Oke, technical rebound, habis dia diguyur kayak Java. Ya. Oke, jebol, balik ke 2000, turun lagi. Jadi ini kayak semacam cuman technical rebound saja karena sudah drop berhari-hari. Gitu. BMTR, ini MNC Group, dia lagi buat sideways lagi. Ya, ini sahamnya lelet banget sih, tapi dia bisa break 278. Dari dulu susah banget nih, bisa bener lolos 278, apalagi bisa lolos 290 nih, bagus banget. Cuman kayaknya berat banget. Ya, Excel udah mulai breakout kecil, Anda bisa lirik. Ya, cuman Excel memang emiten yang jarang rally ya. Cuma sesekali aja dia bisa naik pun 7%. Jadi Anda kalau mau ekspektasi cuan banyak di emiten ini ya susah juga. Antam sudah, BKSW, Friend, WMU, Pegas. BKSW ini emiten bank kecil juga ya. Anda bisa lirik, posisi sudah di support gitu kan. Anda bisa lirik nih untuk copet. So far masih oke. Ada pantulan lah harusnya. Friend, seperti yang saya bilang, ini tunggu warannya nanti. Karena kan warannya nggak tahu nih terbit kapan sih, saya lupa. Ya nanti kalau warannya sudah terbit, ya mungkin Anda baru bisa lirik gitu. Sementara sih Friend, ya cek aja, nggak kuat 85 dia akan lanjut turun lagi ke bawah. WMU apakah potensi cup and handle? Wah, masih jauh. Ini belum kelihatan banget pola cup and handle-nya. Tapi asal dia tidak buat low baru di 200 ke bawah, maka potensi buat pattern. Oke? Ya, wajar WMU jeblok karena Java mainnya udah nggak gerak. Cepinnya pun udah gak ada pergerakan. Udah habis masanya. Gitu. Oke, Pegas. Pegas juga sayang nih. Ya, PHP banget gitu. Kalau kita di VVIP di rajanya, profit. Ya kan? Untuk Pegas sayang banget nih kalau dia nggak bisa balik di sekitar 21250 ke atas lagi, ya kurang bagus. Ini akan lanjut turun lagi. Ibarat dia kepentok di resist, turun lagi uji sideways di 1200 ke bawah. Gitu. Oke, lalu watchlist terakhir mungkin Anda bisa perhatikan ya. Mungkin Anda bisa perhatikan sektor tadi bank kecil sudah gitu kan, lalu Anda bisa perhatikan sektor baja. Ya, tadi keras gitu kan. Keras ini sudah mulai ada pergerakan, ya, volumenya juga sudah mulai nimbul. Ya, meskipun closingnya di drop lagi, cuman ini udah oke banget untuk keras. Kalau mau yang legit ada baja, ya. Ada baja, ada juga GDST. Baja, GDST, ada ISSP. Nah, kalau Anda nggak mau keras, Anda bisa lirik baja atau ISSP. Saya cerita ISSP. Nah, ISSP ini bagus banget, teman-teman. Ya, ini rekom swing kita juga, gitu kan. Beberapa teman-teman masih ada yang hold juga, sebagian. Ini kalau Anda perhatikan bener-bener buat falling wedge banget, buat penan.
sekali dia break ini akan luar biasa gitu. Hari ini dia berhasil lolos di atas 220, berhasil lolos di atas 224. Hari ini juga asingnya akumnya lumayan juga di SSP. Bandarnya. Jadi bandar di SSP itu DR. Di hari ini beli sampai 100.000 lot di harga 218. Anda bayangin ya, 100.000 lot ISSP itu 2M lebih. Ya, 2M lebih ya kalau nggak salah. Ya, 2M-an. 2M 180 juta. Nah, ISSP ini kalau bisa break 230, wah ini akan sangat menarik sekali. Gitu. Jadi, kalau keras naik, ini kan emitennya Baja GDST sudah mulai ada pergerakan ya. Untuk Baja juga sama nih kalau kita hitung dari sini. Ya, dari 409 ya, berarti 9 April. Ya, kita lihat nih akumulasi nih. Ya, ada AO, BQ, KI. Gitu kan, nih akumulasi. Ya, AO, BQ rata-rata beli dia di sekitar ya 200. Ini KI serok di bawah. Gitu kan, ada AO. Ya, ada AO. Meskipun jualnya masih dikit banget. Gitu kan, ada BQ. Ya, ini rata-rata di sekitar 250. Jadi, harga mereka ini masih harga yang cukup tinggi. So, ini menarik banget untuk Baja. Ya, yang penting Anda silakan batasin saja. Stop loss ketat di sini nih. Kalau jeblok 214 ya bahaya. Ya, jadi untuk Baja stop loss ketat 214 atau di sini juga bisa di 228. Ini 228 apa 226? 228. Ya, jadi ini menarik. Anda kalau mau yang high risk high return bisa di Bajanya gitu kan. Atau kalau Anda mau yang lebih tebel lotnya ya ISSP bisa. Atau crash ini tebel banget gitu. Jadi tergantung. Ya kalau Baja ya tipis-tipis gitu. Oke, mungkin ini aja. Good luck, semoga dapat profit ya. Yang sudah profit gratis dari sini ya disedekahkan lah ya biar berkah. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.